indeks harga saham gabungan ya menjelang long weekend cukup anomali hari ini karena biasanya menjelang long weekend untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ini berada di cenderung lebih sering ya berada di zona merah. Namun rupanya hari ini tampak lebih optimis di zona hijau sejak awal perdagangan tadi begitu dan ketika kita lihat memang pekan ini karena memang sebelumnya sudah bergerak di zona merah ya sudah sudah ditutup dengan zona koreksi begitu dalam beberapa hari terakhir. Seperti apa sebetulnya menjadi sentimen utama bagi para pelaku pasar pada perdagangan hari ini, Tasya? Oke, kalau melihat pergerakan hari ini bisa dibilang rebound ya, karena kemarin kan terkoreksi. Dan memang story hari ini kita lebih melihat pada keputusan Bank Indonesia setelah akhirnya mereka menahan suku bunga. Dan saya rasa menahan suku bunga ini memang cukup tepat ya untuk saat ini. Karena setelah sempat beberapa waktu lalu naik, kemudian banyak saham perbankan yang kemudian terkoreksi dan rupiah kita juga waktu itu sempat di 16.200 begitu ya. Tapi saat ini rupiah kita cenderungnya walaupun ada pelemahan tipis tapi masih di area 16.000 dan kemarin sempat di bawah 16.000. Jadi saya kira memang masih takes time untuk rupiah kita menguat. Tetapi di satu sisi ini sudah mulai menunjukkan ada perbaikan lah begitu. Jadi main story dari hari ini dengan merespon suku bunga Bank Indonesia yang sesuai ekspektasi ditahan sehingga IHSG kita terjadi penguatan. Oke, kalau kita lihat mungkin secara sektoral ya, hari ini juga ada sentimen utama adalah berkaitan dengan rilis dari BI Rate dari Bank Indonesia, begitu berkaitan dengan suku bunga acuan dan kita juga ketahui bahwa Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan tetap ya berada di level 6,25%. Nah ini juga responnya sebetulnya kalau untuk sektor perbankan bisa kita katakan tipis-tipis ya, tidak terlalu reaktif begitu dari para pelaku pasar. Tapi ketika kita lihat dari sektor teknologi, ini penguatan cukup signifikan. Seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan kebijakan dari BI Rate dan pengaruhnya kepada sektor-sektor yang bisa kita katakan sensitif terhadap perubahan suku bunga ataupun juga kebijakan dari suku bunga? Oke, memang sebenarnya untuk bank big caps ya terutama pergerakannya itu kan kemarin sempat ada koreksi, kemudian hari ini juga tipis-tipis sempat menguat tapi kemudian ada yang melemah kembali begitu. Tapi saya rasa ini responnya sudah cenderung lebih baik ya dibandingkan dengan ketika BI Rate pas dinaikkan bulan lalu saham perbankan kompleks turun, tetapi di satu sisi untuk kali ini masih bergeraknya tipis-tipis. Kemudian kalau teknologi ada kenaikan, saya lihat ini juga ada implikasi ya, karena kalau kita melihat Bank Indonesia sudah mulai menahan lagi, nah mungkin di sini optimisme masyarakat melihat kenaikan suku bunga BI ini tidak akan terjadi lagi. Tetapi kita juga perlu mencermati dan memonitor lagi ya bagaimana kondisi secara global, karena jika kita melihat pada pejabat The Fed kemarin yang melakukan pidato ya, bahwa mereka juga masih cenderung belum terlalu optimis kalau mereka akan menurunkan suku bunga, sehingga kita harus tetap menjaga gap kan antara suku bunga dari Amerika dengan suku bunga kita sendiri begitu. Jadi kemungkinan besar memang untuk suku bunga kita bertahan tinggi ini masih mungkin dalam jangka waktu sampai akhir tahun ya, atau mungkin jika ada kenaikan mungkin hanya satu kali lagi kalau saya lihat. Dan untuk ke teknologi, saya lihat tadi yang related bank juga cukup naik ya, seperti BBYB, kemudian Arto ini juga meningkat cukup signifikan karena ternyata juga ada storyline terkait dengan right issue dan earning release mereka yang ternyata membaik begitu. Dan beberapa ada yang sudah menyetak earning dan turn around ya dibandingkan tahun lalu, mereka yang masih merugi tapi sekarang sudah mulai membaik. Oke, tapi prospeknya sendiri untuk tadi saham-saham yang disebutkan seperti apa? Saya melihat lebih kepada trading buy ya. Kalau beberapa emiten yang related teknologi, bukan hanya yang ini ya di e-commerce, tetapi juga ada beberapa yang related di bank juga, bank teknologi, maksudnya bank digital maksud saya. Secara teknikal saya melihat masih ada ruang untuk menguat lagi, tetapi tetap kita perlu melihat juga ya bahwa secara fundamental memang ini kan masih baby step, karena beberapa mereka itu kan baru launching aplikasi baru 2-3 tahun yang lalu begitu. Jadi saya kira ini mungkin peluang jika kita ingin melakukan trading buy dengan mencepati support terdekatnya. Oke, kita beralih ke sektor lainnya, sektor energi ini juga menarik ya. Hari ini penguatannya paling signifikan untuk sektor energi, padahal kalau kita lihat juga pergerakan harga minyak secara global justru hari ini kan terkoreksi cukup dalam begitu. Apa yang menjadi penopang utama untuk pergerakan dari sektor energi?
Oke, sektor energi mungkin kita beberapa sisi ya, karena kan kalau energi saat ini kan ada yang fosil, ada juga yang EBT, begitu. Kalau saya melihat di sektor EBT sendiri memang kenaikannya itu sudah terjadi sejak beberapa bulan ini, bahkan kalau kita seperti melihat Brent begitu ya yang memimpin penguatan hingga dia menyalip BBCA juga di kapitalisasi pasarnya, memang ada beberapa investor asing big fund juga yang masuk di situ. Saya sempat mengecek tuh ada seperti BlackRock begitu, Goldman Sachs itu masuk cukup signifikan dalam 2 kuartal ini, kenaikannya puluhan persen begitu. Jadi saya nilai memang ada penggeraknya big fund di situ untuk EBT ya, walaupun untuk secara valuasi mereka cenderung mahal. Tetapi ada pula emiten EBT lainnya yang maksudnya bisa kita lirik secara valuasi yang masih murah seperti PGEO. Ya disclaimer on juga. Kalau untuk yang fosil ya atau batu bara, saya lihat ini lebih kepada story dividen. Karena memang akhir bulan ini kan mendekati come date seperti Adaro. Kemudian kemarin kan habis selesai ex-date PTBA ya, ada penurunan juga, tapi hari ini sudah mulai menguat kembali ya. Saran saya kalau ini mendekati come date, kita harus lebih hati-hati aja karena kan memang biasanya ada resiko dividen trap di situ. Tetapi kalau kita sudah punya dari lama ya atau di harga yang kita rasa mendapatkan dividen yield yang lumayan dengan kita sudah mengantisipasi risiko penurunan harganya ketika ex-date ya, bisa kita tetap hold. Oke, baik. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiah ya, kita pantau pergerakan untuk nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini. Tadi bahkan kembali ya, saat ini sudah kembali berada di bawah, di atas level psikologis, maksud kami di bawah level psikologis 16.000 begitu, di 15.900-an begitu. Seperti apa Anda melihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini dan prospeknya? Oke, sebenarnya pergerakan rupiah itu dalam 2 hari kemarin kan dia sempat ini ya menguatnya itu sudah di bawah 16.000. Jadi saya kira ini merupakan hal yang baik ya jika rupiah kita tuh sudah berada di bawah 16.000. Tetapi ada beberapa hal yang tetap perlu diantisipasi karena di masa-masa pembagian dividen ini akan terjadi repatriasi atau uang keluar kan. Jadi adanya uang keluar ini perlu kita antisipasi apakah akan berdampak signifikan terhadap rupiah atau tidak. Tapi sebelumnya kan Bank Indonesia juga sudah menaikkan suku bunga ya, dan ini kan biasanya berdampaknya itu ada waktu translasi sekitar 2-3 bulan ke depan. Jadi kita tetap perlu memonitor lagi. Tapi harapannya saya adalah rupiah ini bisa menguatnya di bawah 16.000 lah ya, sehingga untuk eksportir dan importir juga tidak akan terlalu memberatkan begitu. Oke, kemudian berkaitan kita kembali lagi ya ke indeks harga saham gabungan, kemudian kita balik lagi melihat salah satu emiten dan juga sentimen ya untuk salah satu emiten adalah berkaitan dengan kasus tindak pidana begitu ya. Dugaannya saat ini juga proses tengah berlangsung di Kejagung untuk perusahaan pelat merah Indofarma dan juga anak perusahaannya. Tapi ketika kita lihat emitennya Inaf hari ini justru bergerak menguat ya, cukup signifikan di 3,60% pada perdagangan sore hari ini. Seperti apa Anda melihat untuk emiten Inaf ini sendiri, Tasya? Oke, jadi kalau kita melihat sentimen ini kan arahnya lebih ke negatif ya, tetapi tidak semua hal negatif itu akan langsung direspon negatif oleh harga saham begitu, karena yang terjadi malah sebaliknya ya. Inaf ini kalau saya lihat dalam semingguan malah sudah naik 10%-an begitu. Dan sebenarnya kalau kita belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi pada suatu emiten yang nadanya cenderung negatif, malah terjadi sebaliknya pada harga sahamnya. Misalnya kita berkaca pada Timah begitu ya, PT Timah ini juga harga sahamnya sewaktu dia memiliki kasus malah dia naik cukup signifikan juga. Jadi saya lihat dengan adanya kasus ini kan malah ke depan ini menjadi suatu pelajaran bagi perusahaan ya, agar dia memperbaiki lagi. Ibaratnya ini sedang bersih-bersih begitu. Jadi jika nanti kasusnya sudah selesai, pastinya akan ada perombakan dari tata kelola sendiri yang membuat nanti perusahaannya akan menjadi lebih baik ya. Harapannya seperti itu, hanya memakan waktu yang memang tidak singkat begitu. Jadi di sini bisa kita bilang bahwa setiap kabuk tidak selalu akan direspon buruk juga. Oke, baik. Artinya bahwa memang ada ekspektasi, ada harapan begitu dari pelaku pasar bahwa kedepannya dengan adanya tadi ya kasus yang terkuak kemudian diproses, ini juga kedepannya akan membuat perusahaan akan lebih baik lagi begitu ya, bersih-bersih perusahaan ini juga dilakukan begitu. Tapi memang para pelaku pasar cenderung tentu akan melihat ya seperti apa pergerakannya ataupun juga seperti apa
nilai dari perusahaan tersebut secara fundamental begitu. Tapi ketika kita lihat dari sisi fundamentalnya seperti apa, Tasya? Kalau dari sisi fundamental memang saya lihat untuk di sektor farmasi ya, sebenarnya kalau kita prospek ke depan dari sektornya sendiri itu masih prospektif, apalagi kita arahnya ke ESG begitu. Tapi memang perusahaan ini termasuk BUMN ya di sektor farmasi yang memang beberapa kali dari profitabilitasnya belum bisa sesuai ekspektasi lah menurut saya dan memang beberapa hal di situ ada cukup bermasalah ya dari sisi utangnya dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi kan dengan adanya kasus yang sudah terkuak dan bisa menjadi momentum untuk berbenah, ya ini harusnya perusahaan bisalah memperbaiki kembali. Tetapi memang perlu waktu ya, dan untuk mencapai ke arah fundamentalnya yang lebih solid lagi, ini juga memerlukan waktu begitu. Jadi kalau ada kenaikan harga saham saat ini, saya lebih melihatnya untuk momentum trading saja, dan mungkin untuk investasi kita lebih melihat lagi ke depan bagaimana dengan cara perusahaan nanti memperbaiki neracanya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, seperti apa proyeksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rupiah ya di pekan depan setelah libur panjang, sekali lagi karena hari ini juga mungkin appetite investor cukup baik ya, sehingga indeks harga saham gabungan bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Tapi mungkin ketika kita lihat prospeknya ataupun juga proyeksinya untuk pergerakan di pekan depan akan seperti apa, Tasya? Oke, sebenarnya kalau kita melihat jangka panjang dulu ya, saya lebih optimis IHSG kita itu masih bisa ke area 7.700 sampai dengan 7.800 begitu. Jadi dengan adanya koreksi yang terjadi akhir-akhir ini, saya lebih melihat ini untuk kesempatan beli begitu. Jadi masih banyak emiten-emiten yang masih terdiskon begitu ya, dan kita masih bisa melakukan dollar cost averaging untuk beberapa emiten-emiten yang kita nilai secara fundamental masih bagus untuk investasi. Dan proyeksi saya untuk IHSG mungkin masih akan cenderung bergerak terkonsolidasi ya, karena sempat penguatan yang terjadi beberapa hari lalu ini kan sudah sempat sampai resisten, dan hari ini ada rebound, itu menunjukkan pergerakan IHSG yang mungkin akan terkonsolidasi. Mungkin saya lihat ke area 7.300 7.200 ini masih akan ranging di area situ untuk IHSG kita.